Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jamaah zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, terutama iman yang kuat untuk bisa hadir di Masjid Umar bin Khattab Kampus 2 Universitas Muslim Indonesia untuk menaikkan ibadah zuhur secara berjamaah. Pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan keluarga besar menyampaikan selamat memasuki tahun baru 2023 Miladiah yang hari ini sudah tanggal 2. Semoga insyaallah tahun 2023 ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan dalam hidup, dan juga Universitas Muslim Indonesia yang kita cintai ini akan senantiasa lebih sukses lagi dari apa yang tercapai pada tahun 2022. Selain itu kita bisa berupaya untuk berhijrah dari suasana yang mungkin saja selama setahun lalu ada hal-hal yang kurang baik, dan kita berniat untuk melakukan yang terbaik di tahun 2023 ini. Dan terutama ya karena kita sebagai sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia berharap bahwa apa yang dibayangkan oleh dunia bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang akan menjadi ujian bagi perekonomian dunia, akan menjadi dunia akan menjadi suram dari sisi ekonomi. Mudah-mudahan insyaallah Universitas Muslim Indonesia tetap akan eksis dan senantiasa meningkatkan kesejahteraan seluruh sivitas akademika umum. Karena itu Rektor Universitas Muslim Indonesia telah mencanangkan untuk menjadikan UMI ini Embracing Smart University, menjadikan UMI lebih maju dalam digitalisasi, sehingga ke depan insyaallah apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Ya, mengapa hal ini penting saya sampaikan? Ya, beberapa waktu yang lalu ada kesempatan saya mewakili Pak Rektor ke salah satu konferensi internasional di Abu Dhabi, namanya Interfaith Forum G20. Di sana dibahas tentang bagaimana tokoh-tokoh agama dunia hadir dan saling bersinergi, dan beberapa isu yang dibahas ada selain tentang bagaimana proyeksi ke depan untuk bisa menjadikan kehidupan ini lebih damai antara satu dengan yang lain, juga bagaimana kita menyikapi perkembangan perbedaan yang ada di antara golongan-golongan kalangan umat, dan mereka mengakui bahwa umat Islam Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia, dan luar biasa di Indonesia walaupun pulaunya ribuan, bahasanya ribuan, dan beraneka ragam agama yang dianut, kepercayaan dianut, tapi kok umat atau rakyat Indonesia itu bisa bersatu padu ya, dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Sementara di Jazirah Arab yang bahasanya hanya satu, bahasa Arab, pulaunya juga daratan lebih banyak, tapi kok kenapa mereka bisa tidak kompak ya, tidak antara satu dengan yang lain, bahkan berperang.
padahal mereka adalah sesama muslim yang seharusnya sesama muslim itu bersaudara. Karena itu umat Islam Indonesia kita yang mayoritas sangat dikagumi oleh negara-negara lainnya, karena memang kita berusaha untuk selalu bersatu dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, karena itu dalam konsep yang ditawarkan Pak Rektor kepada seluruh sivitas akademi adalah tentang konsep jamaah. Kita berjamaah, satu kesatuan, tapi kita juga tetap menghormati, menghargai yang berbeda dengan situasi kita. Ya. Kebetulan di tempat International Forum itu di Abu Dhabi. Abu Dhabi adalah atau Uni Emirat Arab, merupakan negara Islam yang sangat makmur. Di sana baru lahir itu sudah dibiayai negara. Mulai dari sekolah TK sampai perguruan tinggi dibiayai oleh negara. Bahkan penduduknya yang mau menikah itu dibiayai oleh negara. Menikah lebih dari satu silakan. Ya, sampai 4 bisa dibiayai oleh negara. Itu saking kayanya dan sangat maju sekali negaranya. Dan ada masjidnya di sana yang setiap hari itu dikunjungi ribuan orang dari berbagai negara. Dan uniknya semua yang masuk ke situ harus sopan. Jadi biar non muslim kalau perempuan harus pakai jilbab. Ya, pakai pakaian yang rapi. Laki-laki harus menutup aurat, tidak boleh pakai celana pendek. Jadi semua orang yang masuk ke masjid itu semuanya kelihatan seperti muslim. Ya, ya sama halnya ketika di Qatar final dan Argentina menang, kemudian Messi dipakaikan baju kehormatan. Nah, baju kehormatan jubah oleh Syekh dari Qatar gitu ya. Dan Qatar negaranya sangat kecil tapi mampu mengguncang dunia. Bahkan dikatakan Qatar itu penyelenggaraan Piala Dunia sebagai penyelenggaraan Piala Dunia yang termegah dan tersukses selama ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah ajaran yang memang sangat mengunggulkan persatuan dan tidak ketinggalan ya dengan perkembangan zaman, perkembangan yang ada. Ya, karena itu berkaca dari sana, bahkan peperangan yang terjadi di Jazirah Arab gara-gara Piala Dunia itu semuanya berhenti. Jadi pasukan Hamas di Palestina itu tidak menyerang pasukan Israel, begitupun di negara-negara Islam lainnya berhenti semua selama Piala Dunia. Ya, karena itu ada yang mengatakan sebaiknya Piala Dunia jangan sekali 4 tahun, sebaiknya tiap tahun saja supaya tidak ada perang di sana. Ini memberi kedamaian dan negara Islam tidak kaku dengan kemodernan. Jadi misalnya seperti pesawat Jerman yang bergambar LGBT tidak boleh masuk di sana. Kalau azan berhenti main bola, hormati azan dan seterusnya. Artinya Islam itu tidak alergi dengan perkembangan sosial kemodernan masyarakat. Dan itulah yang dianut di negara-negara seperti Uni Emirat Arab itu, masyarakatnya muslim tapi mereka menerima perbedaan-perbedaan yang datang dari berbagai negara. Ya, itulah memang dalam Al-Quran disebut bahwa kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, tapi kita lita'arafu, untuk saling kenal, saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga kita bisa hidup tentram, damai dan sejahtera. Ya, karena itulah Universitas Muslim Indonesia yang kita cintai ini, walaupun kita lebih besar muslim, tapi kita juga menerima non muslim. Kita menerima orang-orang yang berbeda dengan keyakinan kita. Kita juga menerima orang-orang yang kita bersuku-suku, berbangsa bahkan insya Allah tahun ini akan ada dari
dari Sudan, mahasiswa internasional yang akan kuliah di UMI. Kami juga ketemu imam dari Nigeria. Mereka juga insya Allah akan kirim ke UMI untuk mereka mendapatkan beasiswa dari 2,5%. Bahkan ketika Pak Rektor ke Mesir, kalau di sana ada 8.000 mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir dan semuanya dibiayai oleh Al-Azhar. Ya, Pak Rektor katakan, ya UMI juga memberi beasiswa, dan kalau ada orang Mesir yang mau datang ke UMI kuliah, ya insya Allah kita siapkan tidak sampai 1.000, ya kalau bisa 4 sampai 5 orang. Ya. Sampai-sampai wakil rektor 2-nya berkata, kalau misalnya nanti ada mahasiswa orang Mesir datang kuliah di UMI, terus di sana kuliah, setelah kuliah selesai, begitu selesai dia mau beristri di sana, boleh tidak? Ya, boleh, silakan kalau memang ada jodohnya di sini dan seterusnya. Ya, karena itulah ke depan tahun ini insya Allah UMI akan menginternasional, lebih luas lagi dikenal secara internasional, dan mudah-mudahan karena sudah 13 atau 14 prodi kita yang unggul, sehingga insya Allah itu akan diarahkan untuk akreditasi internasional, sehingga insya Allah Universitas Indonesia selain dikenal sudah unggul di tingkat nasional, kita berharap juga tahun ini dan tahun-tahun ke depan UMI akan dikenal secara luas di dunia internasional. Sekira demikian ceramah kultum singkat ini, mudah-mudahan insyaallah kita semua di tahun 2023 ini kita bermuhasabah, melihat diri kita masing-masing apakah kita siap dengan segala perkembangan situasi yang ada di sekitar kita, dan terutama sekali ya apalagi yang sudah berumur 50-an, 60-an, 70-an, ya tidak usah lagi banyak hal-hal pelanggaran yang dilakukan, tapi kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menata persiapan untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Wal tansur nafsum ma qaddamat ligat, ya hendaklah setiap diri mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf pada kekurangan. Wallahu taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.